saya mencoba hilang damai sejahtera. Bagi saya semua orang tidak sama, saudara kekasih. Dan itu betul-betul bahwa memang Allah memang memanggil saya seperti itu. Jadi segenap hidup saya berikan kepada Tuhan, waktu keluarga kita berikan semua untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara kekasih, satu hal pergumulan saya supaya saya, istri, ketiga anak kami semua Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Minggu kemarin, saudara kekasih, anak saya yang masih kuliah di Undira, ya dia mengambil keputusan begini, Pak, saya mau pending dulu, saya punya kuliah, mau kemana? Saya mau ikut sekolah, saudara kekasih. Nah sekarang saya ada di Bandung, lagi dimuridkan di sana selama 6 bulan. Jadi saya namanya panggilan Tuhan, saya tidak ragu-ragu untuk melepaskan anak saya pergi. Namanya ini untuk pekerjaan Tuhan, saya serahkan. Ya. Dan saya lagi ingin salah satu cara Tuhan. Lalu kemarin kan ini permulaan sekolah, dia kemarin telepon saya, Pak, waktu kami masuk di dalam pujian penyembahan, tiba-tiba saya ditawa Tuhan, dijamah Tuhan, menangis terus bagaimana saya dijamah Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya melihat ini dasar-dasar kehidupan anak-anak muda seperti ini. Kalau mereka sudah membuka hati untuk Tuhan, lalu mereka sudah dijamah oleh Allah, saya yakin inilah anak-anak yang nanti Tuhan akan pakai mereka untuk mereka punya masa depan. Sehingga kami sebagai orang tua pun tidak khawatir, apalagi seorang anak gadis, seorang anak perempuan, membiarkan mereka pergi sendiri kan ada kekhawatiran. Tetapi kalau anak itu sungguh-sungguh cintakan Tuhan, kita sebagai orang tua rasa aman, saudara. Rasa aman. Karena apa? Anak-anak yang takut akan Tuhan, apalagi seorang anak wanita seperti dia. Untuk itu dia berkata, kalau saya sekarang rasa waktu menyanyi menyembah Tuhan, padahal belum pelajaran, hanya baru mereka hanya permulaan saja, tapi dalam pujian penyembahan dia sudah dilawat Tuhan. Bahkan tadi malam dia bilang, Pak, sekarang jam juga ada ikut dua bersama-sama juga di Bandung, dua seperti tadi malam, saudara kekasih. Dan saya boleh melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang betul-betul Tuhan rubah dia punya kehidupan, dan karakter dia yang kecil lagi sedang terbentuk di sana. Dan saya sudah tahu, puji Tuhan, sukacita sekali, saudara kekasih. Nah, saudara kekasih, kita boleh melihat bagaimana panggilan Yesus kepada murid-murid yang pertama ini. Dia katakan sekali lagi dalam firman Allah, dia katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadi dalam perintah manusia. Saudara, ketika salah satu panggilan Allah yang tanggung jawab dan kemudian dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara, inilah panggilan orang Kristen dalam melayani dalam kita ini, saudara kekasih. Ini bukan saja pengajar, tidak. Semua orang Kristen punya panggilan ini, saudaraku, menjadi penjala manusia. Penjala manusia bukan saja pendeta, bukan penginjil. Semua yang mengaku percaya Yesus, kita semua adalah penjala manusia. Tinggal bagaimana kita punya panggilan masing-masing berbeda. Ada di kantor, saya teman yang ada di kantor, kita punya tanggung jawab untuk menangkan orang ini untuk Tuhan. Bukan kita langsung pergi ke desa-desa atau di kota, tidak. Ada di kota, ada di suku, ada di kantor, ada di kampus, di mana-mana Injil harus diberitakan. Ini gerakan Allah yang sedang luar biasa. Nah, kalau kita tangkap ini, saudara kasih, wow, saya akan melihat. Saya pernah berkata ini waktu saya pelayanan di Jawa Tengah selama 16 tahun di sana. Saya membuat satu gerakan ini, saudara, untuk anak-anak muda. Karena setiap kali saya khotbah, Tuhan bawa saya tentang misi ini, saudara kasih. Saya katakan kepada mereka, sekiranya saja kita jemaat yang ada 300 dalam gereja ini, masing-masing satu hari saya ketemu 1 jiwa. Oh, betapa indahnya Solo kita bisa menangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya mereka semangat, saudara kasih. Lalu mereka bilang, Pak, bagaimana kalau kita bikin penginjilan? Akhirnya saudara saya untuk memulihkan singkat dalam gereja Gesia di sana. Lalu kita mulai praktek. Kita praktek, kita bawa 2 per 2, kita masuk di mall-mall, kita masuk di jalan-jalan. Akhirnya saudara kasih, mereka terus suka cita. Saya cuma tinggal kontrol saja bagaimana mereka semua. Ternyata mereka bawa anak-anak kecil, mereka sedang berdoa kepada mereka, buka kita baca. Saya bilang, oh luar biasa. Dan saudara kasih, sekiranya saja anak Tuhan yang ada di Pulau Bali semua sehat, sepakat memberitakan ini sampai hari saya 1 jiwa, tidak lama kemudian Bali penuh dengan kemuliaan Allah. Kalau pergerakan ini terjadi dan semua anak-anak Tuhan mengerti panggilan ini, tidak lama kita bisa menangkan Bali untuk kemuliaan nama Tuhan.
Waktu kita beritakan Injil, tidak semuanya orang langsung percaya. Ada yang menolak. Oke, itu urusan Tuhan yang jelas. Injil harus diberitakan. Di saat Injil diberitakan, saudara berkasih, pasti tanda-tanda heran itu akan menyertai kita dalam memberitakan Injil. Kata firman Allah, lihat tanda ini akan tetap menyertai kamu dan menemukan segala apa yang kamu beritakan. Dan ini luar biasa. Dan saudara berkasih, kegerakan itu terus terjadi bahkan sampai akhir hidup ini, sampai Tuhan datang pada dengan kedua. Injil harus terus diberitakan. Ada saudara, kita GCM ini sebenarnya panggilan Tuhan yang sungguh-sungguh kita ada di sini. Kita punya visi, kita punya misi. Kalau kita sehati sepakat untuk melihat kita punya panggilan ini, saudara berkasih, kita punya persekutuan awal-awal banyak sekali saudara dan bahkan jiwa-jiwa sekarang juga mungkin karena masalah pekerjaan, jadi mereka juga mungkin jarang datang kembali di sini. Namun saudara berkasih, bukan membuat kita punya iman semakin mati, justru kita punya iman selalu semakin hidup, saudara berkasih ya. Walaupun banyak tidak datang, tapi beberapa kali saya dengan istri saya kita selalu berkunjung kepada mereka. Seperti Made yang rambut panjang itu, dia punya asok di belakang mana itu, kita selalu pergi ketemu, kita lalu Injil kita doain dia lagi, dia punya usaha, kita berdoa. Siapa lagi kita doa pergi, kita berkunjung bagaimana supaya kita membangkitkan mereka punya iman, supaya mereka bisa hadir lagi di sini, atau mungkin mereka tidak hadir lah, tapi bagaimana mereka punya iman itu kita bertemu dimanapun mereka berada. Dan itu yang saya melakukan hal itu demikian di saat kita bertemu dengan mereka. Nah, saudara berkasih, ada 3 hal saudara berkasih yang saya mau berikan kepada kita. Di mana saudara berkasih? Di sini ada yang saya catat di sini. Ada 3 hal saudara berkasih. Yang pertama, bagaimana kita bertanggung jawab. Sebab bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa atas panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita melihat saudara berkasih, bagaimana firman Allah di dalam kitab Roma, ya. Yang pertama kita dipanggil untuk bagaimana menjadi pemberita Injil, membawa berita ini kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Itu dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ini. Roma pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi